Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim podcast Galon Asrama yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Mukhlis Sudi, dan saudara. Saya Edelson Bintang Tonapa. Dan saya Muhammad Yusuf El Taudin. Ya, jadi ini dua bintang tamu kita hari ini atau narasumber. Bagaimana kabarnya saudara Yusuf dan saudara Edelson? Baik-baik Bang Mukhlis. Ya, walaupun akhir-akhir ini cukup sibuk ya, tapi ya alhamdulillah baik. Kesibukan apa yang sedang dijalani sekarang ini, saudara Yusuf? Ya karena berhubung akhir-akhir semester ya, jadi sibukannya ya mengumpulkan jurnal dan membukukannya. Ya, dan itu makan waktu ya. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan utama kita pada podcast kali ini, itu tentang alam. Jadi di daerah saudara-saudara ini tentu ada bentang alam yang terdapat di tempat tinggal masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan bentang alam apa saja yang terdapat di daerah saudara-saudara ini. Nah, Mungkin dari ini saudara mau saya jelaskan juga ini. Yusuf dulu. Ini mau saya jelaskan serius untuk memberitahu ya, bahwa saya berasal dari daerah Ternate, Maluku Utara, di mana itu daerah-daerah kepulauan. Dan di Ternate itu terdapat satu gunung satu gunung kecil yang masih aktif sampai sekarang. Dan dari gunung kecil itu bisa bisa saya tarik kesimpulan bahwa ada bentang alam vulkanik. Secara karena banyak sekali endapan-endapan batuan, endapan-endapan dari gunung api itu yang masih tersisa, dan untuk orang warga lokal di sana banyak yang menyebut batu-batu yang keluar di sana itu batu angus. Kalau angus sendiri di sana hangus kan, mirip-mirip. Berarti hitam begitu. Ya, hitam. Gunung apa namanya kalau boleh tahu? Kalau di sana disebutnya Gunung Gamalama. Cukup terkenal memang sih Gamalama. Dan memang jadi tempat yang bagus untuk hiking juga sih di sana. Ya, jadi sering banyak orang ke sana. Dan selain itu juga kan tadi sudah ada bentang alam vulkanik. Ya. Nah, ada juga dua bentang alam lain. Ya, Yang kayaknya untuk di Indonesia sendiri banyak ya yang daerah-daerah yang punya bentang alam ini. Itu bentang alam fluvial dan juga bentang alam marin. Yep. Berhubung karena daerah saya tuh daerah yang pulau kecil, jadi bisa sangat terlihat sekali bentang alam marinnya. Terutama saya warga-warga pesisir. Tempat mainku dong. Siap. Untuk bentang alam fluvial sendiri ya di daerahku sendiri banyak sungai yang saya sering lihat. Cuman untuk sungai-sungai besarnya mungkin belum pernah saya sampai sana, tapi sepertinya memang ada. Mungkin selanjutnya saya harus coba cek sendiri setelah pelajari geologi lebih lanjut ya. Ya mungkin kalau tadi Ternate begitu kan. Kalau di Toraja bagaimana? Ya karena kebetulan saya sendiri dari Toraja. Kalau di Toraja sendiri mungkin ada beberapa bentang alam, tapi yang paling menonjol dan paling kentara itu mungkin ada bentang alam karst sama Dewi Nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Toraja itu dulunya merupakan dulunya berada di laut, kemudian mengalami proses pengangkatan. Jadi batu-batu gamping di Toraja itu, formasi batu gamping itu bisa dijumpai sangat banyak lah. Hampir di semua daerah secara umum itu ada saja batu gampingnya begitu. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu terbentuk juga bentang alam di dunia nasional. Dan kemudian ada juga mungkin yang paling kentara itu ada bentang alam fluvial, karena di Toraja sendiri itu merupakan hulu dari salah satu sungai besar di Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Saadan gitu. Walaupun mungkin bukan sungai terbesar ya di Sulawesi Selatan, tapi bisa dibilang salah satu sungai besar lah di Sulawesi, terlebih khusus di Sulawesi Selatan. Tunggu. Mau tanya. Tadi kan bilang di sana terdapat bentang alam karst ya. Ya, bentang Kan alam berarti karst. batuan gamping kan? Batu gamping ya. Nah, tadi kan dijelaskan kalau bahwa itu kan dulunya dari laut. Yaps. Mungkin pernah kita lihat sendiri kan
bukti-bukti nyatanya bahwa memang dulu dari daerah Toraja itu merupakan sebuah lautan. Ya, sebenarnya kan seperti yang kita ketahui batu gamping itu kan asalnya dari laut. Ya. Cuman kalau kayak mungkin bukti fisik yang paling mudah dijumpai itu mungkin kayak mikro fosil. Cuman karena sebelumnya saya tidak punya kayak pengetahuan dasar tentang geologi, jadi secara langsung saya tidak punya Rasa ingin tahu ya. rasa ingin tahu begitu Curious. untuk mencari tahu, kayak mungkin sekedar lihat-lihat formasi-formasi kars itu sebelumnya tidak pernah terbersit di pikiran gitu. Jadi tapi mungkin setelah ini di kesempatan-kesempatan yang akan datang kalau pulang kampung mungkin akan menyempatkan waktu untuk sekedar melihat-lihat atau mencari tahu lah, bisa dibilang. Untuk mempertajam ilmu ya kan yang sudah didapatkan. Kalau dilihat sendiri kan di field trip terakhir, di field trip sebelumnya mineralogi Oh ya. di Toraja itu kan ada beberapa teman-teman juga ya yang dapat fosil-fosil. Jadi ya bisa dibilang itu sudah salah satu bukti nyata lah kalau memang formasi di Toraja itu dulunya berasal dari laut, karena fosil yang ditemukan itu ya fosil-fosil dari laut. Oh. Kalau nggak salah juga ada ya yang dibilang sama dosen waktu itu apa? Ada lava bantal ya. Ya, kalau dijelaskan sama Bapak tuh, Bakar itu kan tentang apa namanya, gunung api bawah laut. Ya, dari gunung api bawah laut yang mengeluarkan magma kan. Yep. Ya. Tapi magmanya yang bagian luarnya membeku secara cepat. Ya, Tapi karena yang di dalam- bawah laut kan. Ya, karena perubahan suhu dan tekanan kan. Yep. Tapi tetap saja terbentuk-bentuk sehingga bentuknya mirip-mirip bantal sampai disebutnya lava bantal. Walaupun mungkin kalau di level sekarang belum dipelajari secara banyak karena tentang gunung api, terlebih khusus gunung api bawah laut itu baru akan dipelajari mungkin di mata kuliah vulkanologi. Karena field trip kali ini kan fokusnya ke mineral kan. Yep, fokusnya ke mineral, jadi ya mungkin ya akan menarik sih untuk dipelajari nantinya vulkanologi. Terus kalau tadi kan daerah-daerah timur kan, Ya, Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dan sekarang mau penasaran nih, kalau yang di barat apakah mungkin bentang alamnya beda kan? Siapa tahu ada glacier. Glacier di Jawa, Cok. Siapa tahu. Bromo Glacier, Cok. Wah. Lanjut. Kalau nggak salah daerahnya apa? Ya, kalau di daerah barat, terutama di Pulau Jawa ya, karena saya sendiri berasal dari Pulau Madura. Jadi di tempat tinggal saya itu dekat dengan daerah pesisir. Jadi untuk bentang alam yang saya sering lihat dulu itu bentang alam marin. Tapi bedanya dengan bentang alam marin yang dijumpai oleh Saudara Yusuf tadi kan, Saudara Yusuf bilang kalau bentang alam marinnya itu kan berpasir, sedangkan kalau di daerah saya itu bentang alamnya berupa bebatuan. Jadi Jadi bukan yang kayak pantai Ya. berpasir, ya bukan yang kayak pantai Tebing. Bali. jadi kayak tebing-tebing atau gimana gitu. Ya bukan tebing juga sih karena nggak terlalu tinggi, cuman dia tidak berpasir begitu. Dia Paham. batu-batu di pinggirnya. Bisa dibilang mungkin kayak batunya menggantikan tempat pasirnya. Atau mungkin bukan? Kayak dia apa? Batunya itu dia berupa koral-koral gitu, karang-karang yang terendapkan di pinggir. Jadi bukan pasir halus yang terendap, tapi batu-batu karang itu. Oh, bisa dibayangkan. Berarti karena batu karang yang didorong oleh ombak berarti ya. Ya, Berarti berada pas di pesisir. nah, Oh. betul sekali begitu, Saudara. Cuman tadi ya kalau bisa bilang kan warga-warga pesisir ya. Ya, ada pesisir. Otomatis kalau warga pesisir kan untuk daerah saya biasanya pasang seperti penghalang ombak. Betul sekali. Itu apakah mungkin ada di sana? Kalau di daerah saya sendiri itu warga sekitar tentu memasang pemecah ombak untuk menahan abrasi dari ombaknya itu. Kalau di sana dia pasang semacam tembok begitu
yang dari batu-batu juga. Terus selain itu mereka tambahin lagi, mereka tanam pohon mangrove. Mangrove. Ya. Oh, jadi di situ memang habitat mangrove atau ditanami hutan Eh, mangrove yang ditanami begitu? Jadi dulu itu di situ itu dulunya minim mangrove-nya. Jadi karena masih minim, terus ombaknya itu semakin kencang, jadi sama warga sekitar itu inisiatif untuk ditambahi untuk mencegah ombaknya tadi kan. Berarti tuh kalau selain kan kalau di daerah saya selain marin kan ada yang lain kayak fluvial, vulkanik. Betul, betul. Kalau di Madura ada apa lagi? Mungkin talam-talam yang mungkin berbeda dari yang ada di daerah timur kan? Ya. Untuk bentang alam lain itu yang saya sering jumpai di Madura sana itu bentang alam struktural yang berupa perbukitan. Jadi bukit itu akibat dari aktivitas lempeng yang bertemu itu kemudian terlipat, kemudian menunjam tinggi, kemudian menjadi sebuah bukit. Nah, yang menjadi penciri dari bentang alam struktur itu di sana itu banyak mata air yang ditemukan. Mata air. Ya, Di sekitar perbukitan ini. ya betul. Jadi untuk mungkin masalah perairan untuk di daerah saya itu sangat melimpah sekali. Jos. Jos. Tapi kalau bisa apa? Kalau di sana kan tadi agak terdapat aktivitas lempeng ya. Betul. Berarti seharusnya di sana cukup sering, cukup rawan untuk terjadi gempa kan? Apakah mungkin gempa-gempa yang terjadi di sana kayak masih cukup kasih berpengaruh kepada bentuk-bentuk permukaan? Alhamdulillahnya selama saya hidup di Madura itu tidak pernah terjadi gempa. Mungkin karena sudah tidak Aktif? bukan lempeng di sana itu sudah tidak terlalu tidak terlalu bergerak seintensif dulu, jadi mungkin tidak ada lagi proses Belum ada atau lagi. ya seperti gempa begitu. Untuk secara kalau di sana kan tadi dijelaskan kalau bukit ya. Kalau di sana ada gunung enggak? Mungkin bukan gunung yang masih aktif tapi gunung yang pernah aktif. Untuk gunung di sana itu tidak ada karena di sana bukan pertemuan lempeng subduksi atau yang menyebabkan gunung api, tapi yang menyebabkan perlipatan. Jadi tidak ada aktivitas magma di sana. Cuman hanya terlipat begitu struktur. Ya, naik terlipat begitu. Jadi tidak ada aktivitas magma yang terjadi di situ. Berarti kurang lebih mirip sama yang ada di Nepal ya, apa? Everest. Ya, betul sekali. Ada kemungkinan bisa setinggi Everest tidak? Kurang tahu juga ya, tapi mungkin tidak bisa. Nah, sudah. Ngomong-ngomong dari tadi kan kita membahas bentang alam di daerah masing-masing. Ya. Di daerah Ternate bentang alamnya itu vulkanik, ada marin, ada fluvial, dan kan di Toraja ada bentang alam kars Dari nasional. dan di nasional. Dan di daerah saya sendiri ada bentang alam marin juga dan struktural. Mungkin bisa kita gambarkan di sini kenapa banyak sekali bentang alam marin, bentang alam struktural, bentang alam vulkanik dan kars di negara kita Indonesia ini, karena negara kita ini merupakan ring of fire. Maka dari itu banyak bentang alam vulkanik, salah satunya di daerah Singara Yusuf. Dan juga karena negara kita ini berupa kepulauan, maka banyak
bentang alam marin yang kita jumpai di daerah-daerah di negara Indonesia. Selain itu juga karena pergerakan lempeng yang sangat aktif, maka banyak juga yang kita dapatkan bentang alam struktural, dan juga karena lempeng tersebut ada proses pengangkatan tadi yang dibilang saudara Delson, sehingga ada daratan yang naik, kemudian batuannya itu ikut naik tersingkap ke atas yang disebut sekarang sebagai kars. Jadi ya bisa kita simpulkan bahwa memang negara kita ini sangat kaya sekali akan bentang alam. Sangat beragam lah. Sangat beragam sekali bentang alam. Mulai dari bentang alam yang dipengaruhi oleh daerah laut yang naik hingga bentang alam yang dipengaruhi oleh aktivitas magma dan juga lempeng. Betul. Seperti tadi jelaskan bahwa terdapat 3 materi. Ya, terdapat 3 jenis kan. Ya, yang mulai dari saya yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, Edelson yang dia dipengaruhi oleh aktivitas kars, dan saudara kita Mulis yang dipengaruhi oleh aktivitas lempeng. Dan mungkin Edelson bagian tak isilah. Silakan dinikmati minumnya, saudara. Apa ada yang mau dijelaskan lagi, saudara? Sudah. Oh ya, satu fakta lagi tadi, berhubung karena Indonesia itu negara kepulauan, Indonesia juga memiliki garis pantai yang lebih daripada negara-negara lain. Dan jika dibandingkan dengan Laos, itu Indonesia sangat unggul secara dari garis pantainya. Dari luas negara pun sudah jelas sih ini. Ditambah mungkin bisa lebih dikembangkan lagi ya bagian seperti mungkin para wisata ya kan. Betul. Menarik sekali pembahasan kita pada podcast kali ini mengenai bentang alam. Wah, tidak terasa. Ya sudah Tidak terasa. di penghujung acara. Yeps. Mungkin Sayang sekali ya. Saya harap masih ada 30 menit lagi sih sebenarnya. Iya sih. Tapi ya beginilah keadaannya. Mungkin sekian dari kami tim podcast Galon Asrama. Saya Muhammad Mulisudi. Saya Edelson Bintang Tonapa. Saya Muhammad Yusuf Taudin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap.